Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan panas namun cerdas. Setiap masalah dikupas secara tuntas, tegas, namun tidak berkualitas. Malam hari ini kita akan membicarakan sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk kehidupan manusia, yaitu superhero. Wah. Mengenai penting atau tidaknya seperti apa, mungkin nanti akan dikupas oleh para panelis yang sangat luar biasa. Dan sudah hadir bersama dengan kita dari teman-teman dari Universitas Mercu Buana. Dan juga di sebelah kiri saya ini dari Universitas Islam At-Tahiriyah. Terima kasih sudah bersama-sama kami ya. Dan sekarang saya ingin memperkenalkan para panelis yang sangat luar biasa. Dan mereka mengetahui seluk-beluk dari para superhero, baik dari internasional maupun interlokal. Ya. Yang sebelah kanan saya ada Saudari Fitro. Mewakili Satuan Ceria Bela Jagoan Heroik Indonesia tanpa ampun dan rada ekstrim. Wih, apa itu? Satria Baja Hitam RX. Itu saya mewakilinya, Pak. Tapi kamu belum gini loh dari tadi tuh. Oh iya betul. Iya saya ingatkan. Betul sekali karena kalau setiap jagoan itu kan punya jargon masing-masing kan. Iya, kalau jargon saya dengan kecantikanku akan menghukummu 17 years old Cimahi. Iya. Terima kasih Fitro. Selanjutnya Akbar. Dari Panglima Pelerai Pertengkaran, keren gede laki-laki mapan. Disingkat Pangeran Kegelapan. Iya. Keren. Keren. Pangeran Kegelapan untuk membasmi semua kejahatan di tempat-tempat yang terang. Terang, benar Pak. Ya, iya. Benar sekali. Terima kasih Pak. Ya. Oke, di sebelah kirinya ada Cipan, Cici Panda. Selamat malam. Selamat malam, Cipan. Saya memang tidak ahli dalam superhero, Pak. Iya. Karena saya dari gabungan toko-toko kelontong penjual apa aja. Disingkat apa? Gatot Kaca. Wah, keren. Gatot Kaca, Cici Panda. Di belakangnya ada Ami. Selamat malam, Ming. Selamat malam. Apa kabar, Ming? Kabar buruk. Jangan dong. Semangat. Semangat, Pak. Iya dong. Cuma saya bingung mau jadi apa. Kamu menjadi terserah kamu dong. Kamu harus menjadi diri kamu sendiri. Oh, enggak, aku mau jadi ini aja, Pak. Ada singkatannya. Apa singkatannya? Dijepit lutung. Kecebit lutung. Pitung. Dijepit lutung, pitung. Masa nggak tahu sih, Pak? Pitung. Pak, ini Ya. singkatan sama kepanjangan. Panjangan singkatannya, Pak. Lu panjangan singkatannya daripada Bentar-bentar. Iya. Saya bego. Di belakangnya Akbar ada Calontong. Terima kasih, salam lembar. Silakan Calontong dari mana? Saya tetap peneliti. Peneliti. Ini kan tentang superhero ya, Ya. kalau nggak salah. Ya. Saya peneliti superhero andalan and cool. Coolnya pakai COOL. Iya COL, cool. Ya. Jadi peneliti superhero andalan and cool. And cool, disingkat jadi apa? Pesut Ancol. Pesut Ancol. Ya. Oke. Calontong. Terima kasih. Sebelahnya Calontong ada Abdel. Mama. Ya saya sama mamahnya, Pak. Iya. Silakan Abdel, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kayaknya wabarakatuh. superhero syariah nih Pak ya. Iya, superhero syariah. Coba diulangi, Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sejuk di hati. Saya dari pemerhati masalah superhero. Pemerhati dari superhero, yaitu Pemerah susu. ya Abdel. Di sebelahnya Abdel ada Kang Maman, notulen kita. Selamat Interupsi, malam. Pak. Ya.
Dia bukan cuma sekedar notulen, Pak. Tapi dia selama ini dia mengelabui kita, Pak. Kenapa? Dia adalah sosok superhero. Superhero. Lihat, Pak, lihat, Pak. Siapa Dia sebenarnya gundul, alami, penuh cerita dan pesan satir, Pak. Upin Ipin. Bukan. Bukan. Bukan, Pak. Selama ini kita dikelabui dengan kedok dia, Pak. Dia sebenarnya adalah salah satu superhero Indonesia. Siapa dia? Ciri-cirinya gundul, alami, penuh cerita dan pesan satir. Dia adalah Gundala Putra Petir. Yo, tepuk tangan dong. Iya. Selamat malam Kang Maman. Selamat malam Kang Denny. Iya. Di belakangnya Cak Lontong ada Ari Kriting. Halo, selamat malam semuanya. Silakan, Ri. Saya ini dari pencinta superhero dalam negeri. Dan saya itu tergabung dalam pria maskulin asli Nusantara. Disingkat jadi apa tuh? P-Man. P-Man, P-Man, P-Man. Ku panggil dia. Ari Kriting. Iya. Dan di belakang ada Rona. Selamat malam semuanya. Malam Rona. Malam. Ya, saya bukan mewakili akademisi sekarang. Iya. Karena saya ini adalah fanboy. Jadi saya ini berasal dari penggemar superhero yang selalu fit dan riang gembira. Oh, disingkat jadi apa? Roro Fitria. Itu superhero kan? Tahu kan Kang Denny siapa Roro Fitria itu? Nah, tuh. Siapa yang tidak kalah oleh goyangan dia? Iya. Bahaya kan? Benar. Itu dia. Roro Fitria yang gadis pelampung. Iya, gadis pelampung. Betul. Gadis pelampung, benar sekali. Rona. Ya. Kita langsung saja melihat tayangan yang akan kita bicarakan. Ini dia. Mereka semua sudah berubah menjadi. Saya jadi Kliwon. Interupsi, Pak. Ya. Pak, ini penghinaan, Pak. Kita Kenapa? semua berubah jadi superhero, berubah jadi gembel, Pak. Saya begini ya, untuk supaya tidak terjadi masalah dengan kita semuanya. Iya. Saya mohon Lia Eden kita keluar. Yang perkenalkan saya si buta dari Lu Hantu. Ya. Ya? Saya si buta dari Lu Hantu ya. Lu? Iya. Iya kali ya. Oke. Iya. Ini calon toh jadi apa ya Ya, calon lu toh ya? kenapa? Iya Lu Pak. apa? Lu apa ini? Di apa ini? Hakim. Kalau ini. jubahnya sih Superman, jubahnya Superman merah. Saya Ya. ini superhero. Saya kan low profile. Ya. Jadi saya nggak tahu orang tahu kalau saya ini Superman. Hah? Karena padahal bukan. Ya kalau bukan ya kan nggak Makanya ketahuan. saya tapi bisa ini Pak. Ini kenapa? Ini jubahnya kenapa di depan? Ini makanya ini. Hah? Saatnya berbuah. Berubah. Gimana sih yang benar? Berubah lo bilang. Tapi Superman tidak ada ya Superman. Saatnya berubah, nggak ada, bukan Superman itu. Saatnya tidak berubah. Balikin. Ini kalau pas gaya dada terbangnya Pak. Ya. Jadi ya gini, cas. Ini sayapnya di atas. Gaya punggung. Jadi gini, terbangnya Lu pikir melentang. gak pernah gua lihat ada Superman berenang gitu. Kayak dada. Di angkasa. Iya. Terbangnya telentang, ini sayapnya di atas. Kalau terbang tengkurup sayapnya di bawah. Ini yang belakang ada jangkrik. Man apa nih? Nah ini nih. Hah? Ranger Pink. Oh Ranger Pink ini. Kimberly. Iya. Kimberly. Iya. Kimberly. Itu kepala kalau sudah disunat gitu kayak Pak ya.
Iya, Pak. Harusnya diperbantu. Kayaknya belum sembuh. Iya. Kalau yang di belakang, Ronald jadi apa, Nal? Saya sebentar. Oh, lama banget ya. Kalau superhero yang sebenarnya sih langsung. Saya adalah... Disuruh nyebut malah mau mandi dia, Pak. Tinggal sebut siapa aja ribet. Pak, dia lagi buka. Dia adalah ternyata... Saya Green Lantern. Green Mohon maaf, Pak. Lantern. Ya. Siapa sih Green Lantern? Ya itu tadi. Green Kalau Lantern. kamu Superman harusnya kenal sama Green Lantern. Iya. Teman-teman di Justice League of America. Kamu bisa terbang nggak? Bisa. Kok nggak pernah ketemu ya? Oke, sekarang kita mulai dengan superhero ini. Mulai dari Akbar. Saya Pak. Iya. Waduh bahaya nih Pak. Ini materi kan ada di sini nih Pak. Iya. Terus saya buta. Ya kan kamu ngeliat. Kamu bisa terbang nggak? Bisa. Kok nggak pernah ketemu ya? Ya. Sekarang Pak, Pak. Ya. Ini rame ini ada apa sih Pak? Kok suara rame bising gitu? Saya nggak. Ini banyak orang di Saya sini. nggak lihat, Pak. Ya. Ya, Mas. Hah? Itu suaramu sendiri. Coba diem. Pasti nanti nggak rame. Oke, sekarang kita mulai dengan superhero ini. Mulai dari Akbar. Saya Pak. Ya. Waduh bahaya nih Pak. Ini materi kan ada di sini nih Pak. Iya. Terus saya buta. Ya kan kamu ngeliat. Terus gimana? Coba sini. Saya bacain. Iya Pak, kan nggak kelihatan nih Pak, saya pakai si buta. Ini materi saya nih Pak. Pak, Ya, interupsi ini Pak. saya bacain. Kebetulan saya nggak siap materi, jadi saya bacain. Mana Pak? Dia udah baca aja di sini. Pak, interupsi Pak. Harusnya Ya. dia tenang-tenang aja. Soalnya dia perwakilan majikannya, kan dia kliwonnya Pak. Jadi nggak masalah. Dia paling Pak. cocok tuh sebenarnya memang Akbar di sini. Lu gak usah gitu-gitu, Bar, biasa aja. Oh kan menghayati Pak. Iya, tapi gak usah menghayati banget. Iya Pak. Soalnya orang juga pasti nggak persis. Justru gua ngelihat ini seperti superhero ini apa? Siluman buaya ireng. Itu tuh. Ya. Tahayul tuh Pak. Pak gini, itu ada hantu Pak. Pak, mengenai superhero Pak, Iya. kita itu merasa terjajah. Bahwa saya superhero lokal, Iya. itu sudah mulai terjajah dengan superhero luar negeri Pak. Terpinggirkan ya. Terpinggirkan. Padahal sebenarnya lebih hebat superhero di luar negeri, di Indonesia Pak. Indonesia. Nah gini Pak, mengenai kehebatan superhero luar negeri, sebenarnya negeri. bisa dilakukan juga oleh superhero di Indonesia Pak. Ah. Apalah kasih contoh yang lagi tayang di bioskop nih Pak, Spiderman. Ah. Wah, mereka kan cuma bisa ngeluarin jaring. Sini ada Pak, nelayan namanya Pak. Ya, tapi kan lain dari situ. Kalau Spiderman kan dari sini nih. Dia dari mana? Dari tangannya, tengah gitu. Emang kalau nelayan ngeluarin jaring pakai kaki Pak? Oh iya, dari tangannya Pakai juga. tangan juga Pak. Iya, benar. Mereka tuh meniru Pak Iya. dengan superhero yang ada di Indonesia Pak. Iya. Dari tolak superhero luar negeri menurut saya Pak. Jadi Anda harus bangga dengan superhero Indonesia ya. Iya dong Pak. Karena banyak sekali superhero Indonesia tuh sekarang saya yakin anak-anak saya juga tidak mengenal yang namanya dulu tuh ada Gundala, Iya. ada Godam, Ah. ada Pangeran Melar, Ya. ya. Terus ada Maza si penakluk, Iya. Maza si Ikan. penakluk. Denny Manusia Ikan. Ya, Denny Manusia Laba-laba Ikan. merah. Laba-laba merah. Itu dulu tuh. Sriti. Wiro Sableng. Wiro Sableng. Ya. Itu banyak banget yang Gundala sebenarnya. Putra Petir. Udah kan tadi sama gue. Gundala Cucu Petir. Nggak usah ngeberanak-beranak. Jangan sembuh. Iya, jadi beranak semuanya. Saya tanya sama Akbar. Pak, saya lagi Pak. Saya tanya sama Ronald. Sama Ronald. Nal, gimana Nal? Kamu kayaknya lebih condong ke superhero dari luar ya? Ya kebetulan memang saya lebih senang Produk-produk dari mana ya kamu suka ya? superhero dari luar negeri. Hah? Marvel. Marvel Pak. kagak bisa mabok. Marvel mah bisa mabok. Kalau saya suka dari luar negeri, kenapa gitu kan? Karena beragam sekali, ya. Saya akan mencoba memaparkan beberapa pembedaan karakter dari superhero-superhero. Yang tahu boleh dijawab ya. Iya. Yang pertama, superhero itu bisa dibedakan dari profesinya. Ada yang wartawan, Clark Kent dan Peter Parker.
Clark Kent siapa? Superman. Peter Parker? Spiderman. Benar. Ada juga superhero itu yang ilmuwan. Ilmuwan, ya. Dr. Bruce Banner. Hulk ya. Dr. Reed Richard. Reed Richard itu ini. Ayo. Hah? Mr. Fantastic dari Fantastic Four. Oh yang iya. badannya bisa melar. Dari Fantastic Doll. Ya. Far. Oh, Thor ya. Far. Ya. Ada juga yang pilot. Yang pilot Captain America. Permisi Pak, mohon maaf nih Pak, enak Pak ya. Hah? Superhero luar negeri, semua dapat pekerjaan. Saya nggak tahu nih pekerjaan saya apa nih Pak. Keren Pak. Usaha. Di saat yang lain kerja kamu cuma nongkrong di gua ya? Iya, Pak. Kasihan sekali memang. Keren Pak ya. Enggak. Kamu juga kan kuncen. Enggak, Pak. Iya, kuncen gua. Sebenarnya nasibnya malang sekali Pak, karena sekarang untuk doger monyet sudah dilarang di Jakarta, makanya bingung Pak. Temen sudah. Kliwon nggak bisa diberdayakan lagi Temen Pak. nggak ada. Kliwon. Di sana dapat Kamu pekerjaan. pakai kenapa nggak ganti aja pakai burung hantu? Keren Pak. Ah, nanti kayak limbat ya. Enggak Pak, takutnya Limbah. kalau pakai burung hantu, Iya. kira kembar ntar Pak. Sama. burung iya. hantunya. Iya benar. Terus ada juga yang profesinya adalah pilot. Yaitu Hal Jordan. Hal Jordan itu adalah ini. Oh, gini. Green Lantern Ya. dengan kekuatan cincin ya. Tadi adalah superhero berdasarkan profesi. Sekarang saya bagi superhero berdasarkan kekuatan. Kekuatannya beda-beda ya. Ada yang pertama mesin. Ya. Iron Man. Ya. Dia orang biasa. Orang hanya biasa. kebetulan dia jenius. Bisa setrika. Ya, bisa nyetrika. Yang kedua, kekuatannya dari fisik. Itu si Bruce Banner ketika marah berubah menjadi Hulk. Ya. You don't like me when I'm angry. Wah, gitu kan ya. Ada juga yang kekuatannya bela diri. Batman. Batman itu punya gelar the greatest detective on earth. Ya. Insting detektifnya luar biasa. Kasus apapun bisa Bruce Wayne bisa itu ya. dibereskan sama Batman. Dan semua apa yang dia lakukan, semua apa yang dia pikirkan semuanya terukur. Ada musuh di situ. Dia kenapa ngelempar ke sana? Tang. Pasti kena tetap. Iya. Itu hebatnya Batman. Ada juga yang kekuatannya kecepatan. Ada Flash, ada Quicksilver, anaknya Magneto. Nanti akan muncul di film Avenger yang kedua. Saya kasih bocoran itu. Ada juga yang kekuatannya mutan, X-Men. X-Men banyak sekali itu ya, banyak sekali ya. Berikutnya, superhero juga bisa dibedakan dari tempat asal. Permisi Pak Ronald, keren-keren Pak ya luar negeri Pak ya. Tapi ada yang nggak keren juga ada. Mereka kan ada yang mengandalkan kekuatan, kecepatan. Saya kayaknya mengandalkan belas kasihan orang deh Pak. Sabar, tenang. Tenang. Superhero mengandalkan rasa belas kasihan orang Pak. Tenang. Aduh. Di mereka nggak semuanya seperti itu. Ada juga superhero-nya yang bau. Apa tuh Pak? Kura-kura tinja. Ya bau makanya. Tenang aja. Lanjutkan Nal. Berikutnya superhero juga bisa dibedakan dari tempat asalnya. Ada yang berasal dari planet yang bukan dari bumi, dari planet Krypton. Superman ya itu. Superman ya. Dari The keluarga Last Son of Krypton. Ya. Jadi Superman S itu juga bukan dari namanya Superman itu ya. Itu Artinya adalah Hulk. Ya, bukan S-nya itu kan nama keluarganya dia kan? Ya. S lambangnya tergantung itu. versinya sebetulnya Ya, siapa yang betul. menulis ceritanya Ya. sih ya. Ya, yang pertama dari Krypton. Ada juga superhero yang berasal dari masa lalu. Oh, iya. Captain America. Dibekukan sejak perang dunia kedua ya. Permisi Kehidupan Pak lagi Ronald, gitu. permisi. Kenapa? Hebat ya Pak ya. Iya, hebat. Ada yang berasal dari planet Krypton. Iya, Ada yang berasal dari Masa lalu. Masa lalu. Saya berasal dari orang tua saya Pak. Ya dari planet Senin, tenang aja. Planet Senin. Situ tenang dekat. Hebat Pak ya, Ya. tenang Pak. Ada juga superhero yang berasal dari Atlantis. Dia Ya. menguasai 7 samudra. Arthur Curry nama aslinya. The Man from- Aquaman. Hah? Aquaman. Sebentar Pak, kasihan Ari Kriting. Scooby-Doo, ayo. Lagunya gimana? Lo udah gagah-gagah hari kritik Scooby-Doo. Gimana sih? Tapi siapa? Ari Kriting sendiri ada kesamaan nggak dengan tokoh ini? Tokoh Si Buta. si Buta ini. Ngerasa nggak ada persamaan? Dulu saya temani dia Om. Bukan mungkin sama-sama dari hantu mungkin? Kalau mau ngomong, nih helm topeng dicopot dulu. Sudah. Oh sudah. Oh udah. udah. Sudah ternyata ya. Saya mulai sekarang dari Cak Lontong. Silakan. Ini dia mengaku sebagai Superman. Clark Kent. Clark Kent, ya.
Kalau itu di Amerika, kalau di Jawa sebenarnya sudah ada. Apa? Kelakon. Kelakon tuh kelakuan. Terjadi. Kelakon itu kelakon. terjadi. Selaku pesut Ancol, saya meneliti sejarahnya komik. Sejarahnya terciptanya superhero. Tahun 1939 berdiri sebuah perusahaan 1939. Ini 2014 saat ini kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Superhero itu kenapa sampai ada superhero? Nah, dulu salah seorang penulis dari temannya Martin Goodman itu tahun 1939. Nah, benar. Dia menulis sesuatu yang berjudul Ibu. Apa? Iwan Fals itu. Itu Iwan Fals kali. Ibu Iwan Fals. Lah, apa sih? Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali sekarang calon tong, silakan. Ya, bicara superhero itu nggak terlepas dari sejarah. Iya. Karena superhero itu kan mengandung unsur yang namanya pahlawan. Jadi pahlawan itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan sejarah. Ya, hero. Ya. Terus saya tadi sebutkan pertama kali tahun 1939 di Amerika Serikat. Iya. Itu ada seorang bernama Martin Goodman. Anda tahu siapa dia? Martin Goodman. Nggak tahu itu siapa itu? Saya kasih tahu. Iya, makanya siapa? Dia mendirikan Timely Publications. Ini cikal bakal dari The Marvel tadi yang disebutkan. Oh, Marvel, iya. Oh, nah. Jadi pertama kali superhero diciptakan adalah di 1939. Bukan. Karena saat 34 itu sudah ada DC Comics. DC Comics itu udah bikin superhero. Jadi iya, berarti DC Comics yang pertama. 1934. Iya. 1928. Apa yang terjadi? Itu para superhero berkumpul dalam 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. apa sih? Itu Dulu itu pahlawan-pahlawan kita. Iya, memang itu 1905. 1905, 2 tahun setelah didirikannya Budi Utomo. 3 tahun sebelum didirikan Budi Utomo. Kesimpulannya apa? Belum apa-apa. Bapak belum ngapa-ngapain kesimpulan. Lah ya, kesimpulannya apa? Kan belum ada. Iya. Saya lanjutkan. Saya mensurvei 15 superhero. Hebat superhero di survei. Siapa aja, Pak? Superman, Batman, Robin, Batman and Robin. Robin bukan superhero, Pak. Robin bukan superhero, Robin temennya. Ya tapi superhero juga. Ya, iyalah. Ya. Udahlah. Datanya Apa yang terakhir? aja. Yang terakhir siapa yang ke-15 di situ? Spider-Man. Bukan Flash. Oh, Flash. Oh, ya. Flash. Ada 2 giga kalau nggak salah. Flash di sini. Jadi semua, ini saya tegaskan, semua superhero lahir di bulan Oktober. Oke. Kecuali yang lahir di bulan selain Oktober. Berarti ada dong yang tercecer. Ada tapi nggak banyak. Masukin aja kan dia nggak tahu. Oh iya ya. Iya, dia nggak tahu. Masukin aja semuanya lahir di Oktober. Jadi nanti ngurus-ngurus akte kelahirannya lebih gampang. Barengan Ini kan gitu. buat ijazah. Kan superhero banyak, lebih dari 31. Kalau masuk di Oktober semua, masa ada superhero yang lahirnya bareng? Ada yang kembar tanggal dari yang sama. Indonesia Gundala Putra Putri. Iya, nah, cewek cowok tuh Gundala Putra Gundala Putri, Putra cewek Putri itu cowok kembar. cewek. Ya, Iya. Jadi satu tanggal. Iya. Anda tahu nggak kenapa Superman gak kawin sama Wonder Woman? Wonder Woman nolak Superman. Oh ini saya malah baru tahu ini kenapa bisa Karena Wonder Woman lebih mementingkan karir. Sebagai pembela kebenaran. Dia nggak mau berumah tangga dulu. Oh. Dia masih Dia pengen fokus ya. di karir. Nah, ini statementnya kayak anak mahasiswi gitu ya. Iya. Jangan dulu pacaran deh, saya mau ini dulu selesai dulu Konsentrasi, sekolah. Interupsi Pak. Ya. Saya kira Wonder Woman gak mau sama Superman karena gak boleh sama Mama, harus fokus bimbel dulu Pak. Bukannya itu Ya, ya itu Pak. kayak gini sama. Saya mau tanya lagi sama calon tong. Ya tanya aja silakan. Anda kan jadi apa? Bentar Pak. Survei. Ya. Ini apa sih? Ini pakai dulu. Oh iya. Soplan dulu Pak. Hah? Soplan. Sop. Iya, Pak. Diginin.
Pakai Si abotil. Inilah hebatnya si buta, Pak. Iya. Kalau orang biasa Sariawan di mata, iya dia. pakai tetes Sariawan mata. di mata. Ya. Pakai. Lu pikir Terang, biar agak terang. Superhero itu kenapa ada sampai ada superhero? Nah, Dulu salah seorang penulis dari temannya Martin Goodman itu tahun 1939. nah benar. Oke. Dia menulis sesuatu yang berjudul Ibu. Apa? Iwan Fals itu. Itu Iwan Fals kali. Ibu Iwan Fals. Lu apa sih? Ngaco. Lu apa? Iwan Fals ibu. Saya jadi ketawa. Tumben saya ketawa ya. Harus bedakan Enggak, dong Iwan maksudnya Fals. begini. Iya. Enggak. Bumi itu adalah dianggap sebagai ibu dari kehidupan. Bumi. Mother Earth. Mother Earth, jadi ibu pertiwi itu kan. Ya. Nah, jadi kenapa diciptakan pahlawan itu melindungi bumi dan kehidupan yang ada di dalamnya. Kalau itu mengandalkan manusia, padahal manusia itu adalah orang-orang yang memberikan bencana. Makanya mereka ciptakan tokoh-tokoh seperti itu dengan harapan akan ada orang yang bisa melindungi dan menjaga bumi. Sebenarnya kita bukan letterlock Superman bisa terbang. Enggak ada yang seperti itu. Tapi esensinya. Nah, esensinya. Ada enggak? Enggak ada. Ada. Esensinya adalah semangat bagaimana seseorang bisa mempunyai keinginan. Iya. Itu bisa membantu sesama, melindungi bumi. Makanya padahal superhero itu juga manusia. Seperti rocker. Enggak dong. Kan, Rocker juga manusia. tapi kan bukan superhero. Super Iya. rocker. Pak, Ya. ini sudah sesi notulen. Belum, ini saya aja. Rocker itu juga superhero. Kamu emang nggak ngeliat? Superhero itu juga manusia. Iya. Itu ditunjukkan bahwa mereka itu juga menikah, Pak. Siapa? Dia mengalami kehidupan yang sama. Jadi Superman itu sama Lois Lane itu. Flash itu sama Linda Park. Doberman? Hah? Doberman sama siapa? Doberman sama Bulldog. Spiderman sama Mary Jane Watson ya kan. Bahkan Hulk itu menikah 2 kali. Hah? Kok Hulk? Hulk menikah 2 kali. Anda nggak diundang? Kalian nggak diundang nih? Hulk 2 kali menikah. Saya diundang, Cak. Saya diundang. Yang kedua nikah siri di puncak kan? Nah, ini mengada-ada nih. Iya. Yang pertama dengan wanita bernama siapa saya lupa. Karena saya nggak diundang yang pertama. Oh, yang kedua tahu. Sebenarnya calon toh, kalau Anda lupa saya ingin memberikan satu metode. Sebenarnya Anda nggak lupa. Anda hanya menempatkan hal-hal sesuatu di otak Anda tidak di tempat memori yang gampang dipanggil. Saya Ada teorinya itu. Kasih contoh saya. Contoh ya. Contoh. Anda menikah tahun berapa? 97. Berapa tahun yang lalu itu? Itu sekitar ya 14 tahun. 14 tahun yang lalu. Memakai baju apa? Ya baju kebaya Jawa adat. Nikahnya di mana? Di Jawa Timur, Resepsinya di mana? di Kota Kediri. Habis resepsi kemana? Ya pulang mobil ke rumah. Itu 14 tahun yang lalu. Iya. Saya tanya 14 hari yang lalu Anda kemana? Lupa kalau 15 hari yang lalu lebih lupa. Itu adalah menggambarkan bahwa Anda tidak menempatkan hal-hal yang penting di memori yang gampang Harus pas berarti. harus ya? pas. Itu ada caranya. Itu ada caranya. Nah, ini caranya gimana? Nah, saya lupa tuh caranya gimana. Lu udah ngomong panjang juga lupa, percuma. Gimana? Siapa? Ya kita cari bareng ya. Interupsi Pak. Kenapa? Dia nangis beneran loh, Pak. Kalau Dan akhirnya dia bisa melihat. Astagfirullah. Saya tanya 14 hari yang lalu Anda kemana? Lupa kalau 15 hari yang lalu lebih lupa. Itu adalah menggambarkan bahwa Anda tidak menempatkan hal-hal yang penting di memori yang gampang Harus pas berarti. harus ya? pas. Itu ada caranya. Itu ada caranya. Nah, ini caranya gimana? Nah, saya lupa tuh caranya gimana. Lu udah ngomong panjang juga lupa, percuma. Karena saya anggap itu nggak penting. Iya. Jadi gimana tuh?
Itulah mereka juga manusia, Ya. punya perasaan. Jadi si superhero itu pada prinsipnya dibuat sebenarnya untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat supaya juga menjaga yang namanya bumi itu. Betul. Dan juga kadang-kadang juga untuk sosialisasi. Biasanya sebelum kejadian-kejadian mereka buat sebuah bayangan seperti misalnya dulu tuh nggak pernah orang berpikir bahwa akan ada manusia mencapai bulan. Gak ada. Pada saat itu, tetapi dibuatlah mereka sosok seperti seorang Flash Gordon. Flash Gordon itu dia buat menjadi jagoan untuk bahwa ternyata manusia bisa sampai ke bulan. Sampai jadi pemikiran orang itu dulu udah sampai ke arah sana. Tetapi bertahap memberitahukannya kepada masyarakat supaya tidak terlalu yang namanya shock itu. Enggak, tapi Anda sendiri sebenarnya nih siapa sih? Ngomong-ngomong Nah, saya dari tadi Anda ini cuma jelas pegang ini si Iya. Buta itu saya. Anda tuh lebih- Anda siapa? Del, Anda itu lebih kemana Saya sebenarnya? kan perempuan susu. Iya. Pemerhati. Enggak, maksudnya masalah setelah berubah tadi Anda jadi apa? Saya nggak berubah, saya beruban. Iya. Makanya saya Anda ini bisa sebenarnya Oh, Ya ampun. ternyata manusia kipas angin. Coba digituin. Bukan, Pak. Digituin coba, muter pasti itu. Bukan, ini Ini apa? Anda tahu gurunya muridnya Sinto Gendeng. Oh. Wiro Sableng. Wiro Sableng, Sinto Gendang. Iya. Saya kira ini hey baling-baling bambu. Bukan, Pak. Bukan. Ini Wiro Sableng. Ini kapak 212. Oh. Kenapa? Anda tahu itu kenapa namanya 212 kapak itu? Karena dia dua adalah Mata dua kapaknya. Mata kapak. kapaknya. Dua Yang kapak. satu? Yang satu tumpul, yang satu tumpul banget. Kalau Jadi karena gitu kan. membunuhnya memang tidak membacok, menggetok. Ya kalau gitu kenapa nggak bawa palu, Pak ya? Iya. Kenapa kapak? Kan udah ada Thor. Ada Thor, makanya dia Palu udah pakai ada ini. Tapi tetap untuk ngegetok ya dia. Menggetok. Bukan untuk membacok. Ya Khas berarti menurut- sama, Pak. Sama Saya apa? kenapa pakai sayap gini? Kenapa? Ya buat lap muka aja biar rapi terus. Pak, terus ini buat apa Pak ini Pak? Ya terserah yang bawa Anda kok tanya kita. Jangan ngerepotin, ini lagi berdebat. Bawa sendiri nanya buat Iya. apa? Abdel, lu sebenarnya lebih cenderung kemana? Lebih hebat ke superhero kita atau luar? Menurut saya Sebagai bukannya- pemerhati ya? Iya, saya perhatikan perbandingan-perbandingan. Iya. Misalnya Superman Iya, bisa terbang. iya, Kita juga ada Gatot Kaca yang bisa terbang. iya, Lebih cepat mana? Gatot Kaca sama Superman terbang? iya. Betul. Superman dong. Salah. Iya benar. Superman kan? Iya jelas. Tapi tahu alasannya kenapa? Nah itu kenapa? Alasan? Karena kalau Gatot Kaca kan gayanya gini. Oh gini, yo iya, Dua-duanya. iya. Berarti dia matic. Oh gini ya. Iya. Berarti kalau Kalau si Superman kan gini. Berarti Yang dia satu masih persneling. pakai kopling. Iya pakai ya. Oh iya. Itu tarikannya jauh Biasa- lebih cepat. Biasanya dia masih bisa ngembat kalau ditanjakan ya. Iya. Dikeduain dikit Iya. gitu ya. Yang menjadi perhatian saya sebenarnya dia dengan hadirnya superhero ini adalah Pak, kesurupan nih Pak. Ini kesurupan Kenapa dari dia? tadi Pak. Mohon maaf sebentar dari tadi. Jangan ngeliatin dia terus dong. Jadi Anda nanti kasihan. ya sebenarnya kalau superhero luar negeri itu lawannya udah pasti. Ya, Superman lawannya Lex Luthor. Luthor. Lex Trio ya. Setuju kalau itu Pak. Sampai sekarang saya nggak tahu lawan saya itu Nah, siapa. saya mau nanya ini sebenarnya. Kalau Anda sebagai pembela kebenaran, siapa yang harus Anda Nggak berantas? tahu Pak. Sebentar. Kamu yang harus Pak. memberantas kejahatan. Pak, siapa? Saya kasih saran ini ya. Bingung lawan kan? Iya. Anda harus melawan kemiskinan Anda sendiri. Tapi Anda udah tahu siapa yang akan Anda lawan? Bud. Nggak tahu nih dia. Jadi kita semanggil dia sebenarnya Bud boleh ya? Ya nggak boleh dong. Si Buta harus lengkap. Kalau But kesannya Butiando. But gitu nggak enak. Iya. Anda sudah tahu siapa yang Anda lawan selain penjahatnya deh siapa deh? Penjahatnya Pak. Boro-boro Pak penjahatnya Pak. Sebelah saya siapa aja saya nggak tahu Pak. Ya. Tapi sebenarnya Lanjutkan. ada Ya lawannya. memang Si sulit. Buta ini adalah si mata malaikat. Iya. Benar Saya ya. barusan googling di Yahoo. Ya betul, si mata malaikat ya. Si mata malaikat. Kok saya nggak pernah ketemu Pak? Yang bunuh orang tuanya si Buta. Dendam jadinya. Dendam. Lo nggak tahu ini lo sendiri. Astagfirullahaladzim. Del, lu tuh gak bener ya. Jadi
Kenapa dia sampai mengembara? Put. Kenapa lo sampai mengembara? Alasan utamanya adalah karena lo putus cinta. Marni kekasih lo. Marni kekasihnya. Marni. Oh, Marni Pak, saya ketemu Marni. Di mana? Dia terbang sama itu. Kamu diajak nonton. Kamu saya bantuin. Nanti yang akan membunuh orang tuamu, kita bisa temukan bareng-bareng. Di mana? Siapa? Ya kita cari bareng, ya. Interupsi Pak. Kenapa? Dia nangis beneran loh Pak. Kalau dan akhirnya dia bisa melihat. Astagfirullah. Ngeces Pak. Ya ampun. Air mata atau ingus? Lo tau nggak? Ngecesnya aja keruh. Jadi tujuan hidup dari si buta ini sangat hampa jadinya ya sebenarnya. Hampa dan dia ini dendam pribadi sebenarnya. Dia ingin mencari orang yang mengawini Marni. Iya. Pak, Marni ketawa terus Pak. Kamu dicari si buta malah sembunyi di sini nih. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda juga jadi tidak terlalu galau lagi sekarang. Terima kasih. Tujuan hidup Anda mungkin lebih jelas sekarang. Pak, udah jangan nangis lagi kayak supir taksi. Yang kemarin. Lo kayak supir taksi nangis. Oke, sekarang saya mau tanya sama Fitrop. Silakan Fitrop. Iya Pak, kalau saya pribadi, saya lebih suka sama superhero dari Indonesia Pak. Karena banyak sekali superhero dari Indonesia yang tidak kita sadari keberadaannya, tapi memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada superhero yang berasal dari luar Indonesia. Bapak tahu Ulil? Tahu. Ulet bulu temennya Komo. Iya. Dia mungkin terlihat unyu, terlihat menggemaskan, tapi dia bisa membuat Wonder Woman terdeportasi dari Indonesia sambil menanggung malu, Pak. Bapak tahu kostum Wonder Woman, Pak? Iya. Minim kan? Betul. Wonder Woman dideportasi dari Indonesia. Begitu dia berhadapan dengan Ulil, Ulil tidak perlu sedikit pun mengeluarkan jurus apa-apa. Terkena bulunya saja dia bentol dan bisa pergi meninggalkan Indonesia dengan predikat perempuan gatal. Luar biasa. Kekuatan Ulil. Berarti kehebatan yang dipunya Indonesia itu luar biasa. Betul. Ya. Kekuatan Ulil itu sama seperti huruf antara nun dan juga H. Wow. Wow, ya. Luar biasa kan Pak? Iya. Dan ada satu lagi Pak. Biang dari seluruh superhero itu yang di luar negeri itu kita tahu Profesor X kan? Iya. Profesor X mungkin punya kemampuan bisa mengumpulkan begitu banyak superhero. Iya kan? Tapi dia membutuhkan modal yang besar Pak. Perlu apa tuh kursinya listrik, apa segala macam, dia bikin akademi dan itu membutuhkan biaya besar. Kita punya Profesor X Pak di tengah-tengah kita dengan biaya ekonomis. Iya. Iya. Cuman Lex Luthor itu. Ada buktinya kalau dia ini adalah Profesor X Indonesia yang ekonomis. Karena dia bisa melakukan apa aja. Tapi syaratnya cuma satu. Cepet dulu dong. Itu Pak Ogah namanya. Tapi kan Pak Ogah ngelakuin apa aja bisa. Iya. Tapi yang jelas Pak, ada superhero yang lebih hebat daripada semua superhero. Yaitu? Diri kita sendiri Pak. Bedanya kita sama superhero apa Pak? Superhero itu perlu berubah untuk bisa nolong orang lain. Iya. Kalau kita cukup bisa berbuat untuk bisa menjadi superhero bagi orang lain Pak. Oke, iya. Saya mau ke Cici Panda. Tetapi sabar dulu. Kita akan kembali ke Cici Panda setelah yang satu ini. Superman. Oh, ini Superman. Menyontek Gatot Kaca. Tulang kawat. Aduh. Baja besi. Urat kawat. Tulang besi. Aduh. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Ke Cipan melihat superhero itu seperti apa Cipan? Sebenarnya sebelumnya gini, ini kayaknya emang agak susah kalau dibandingkan superhero luar negeri sama superhero lokal. Entah kenapa yang non lokal itu memang selalu lebih laku. Ya. Tolak ukur saya di toko saya sendiri ya Pak ya. Action figure
pahlawan luar negeri itu cepat sekali habis terjual. Tapi kalau action figure pahlawan dalam negeri, saya sedih sekali karena anak-anak kayak waktu itu saya pasang Gundala Putra Petir. Mereka malah bilang, si Cici punya The Flash bareng Reject, masa warna biru? Bahkan dibanding ini, saya sangat sedih Pak. Karena action figure setan-setan Indonesia itu jauh lebih dikenali daripada action figure pahlawan-pahlawan Indonesia. Superhero ya. Iya. Jadi menurut saya kenapa siapa yang salah? Karena dari kita sendiri. Kita sendiri terlalu mengagung-agungkan superhero luar negeri. Ini aja coba lihat Wiro Sableng. Kamu siapa? Si Buta. Si Buta. Saya pikir Bapak orang makanya Sableng. Ya saya setuju Pak. Si Buta aja begitu dengar kehebatan superhero luar negeri langsung minder. Gimana masa percaya diri Anda? Seumur-umur saya nggak pernah dibikinin yang namanya apa tadi action figure. Saya pernah nanya itu Pak, kenapa si Buta ini nggak dibikinin action figure? Percuma kenapa? Dibeli nggak dibeli juga dia juga nggak tahu katanya. Pak, interupsi Pak. Ya. Saya heran Pak ngeliat Buta sekarang. Kenapa? Apa maksudnya sekarang dia bergaya seperti Nikita Willy dengan mengepang rambutnya Pak? Karena dia berubah Pak. Jangan dikepang dong, jadi kayak Nikita Willy. Bukan Pak, interupsi Pak. Dia bukan berubah Pak. Sebelum dikepang dia si Buta. Setelah dikepang dia Cabelita Pak. Silakan lanjutkan lagi. Ya, jadi dari situ aja kita sudah bisa lihat kalau anak-anak itu semuanya sangat mengagung-agungkan superhero luar negeri. Tapi menurut opini saya, maaf ya, ini agak menyimpang dari topik ya. Saya sebenarnya secara saya pribadi saya tidak suka superhero dalam negeri maupun luar negeri Pak. Saya suka superhero dari asal leluhur saya. Karena menurut saya superhero dari Tiongkok semuanya lebih jago. Sebutkan, Kera Sakti. Seekor kera terpuruk terpenjara dalam gua di gunung tinggi. Saya punya superhero yang bisa berubah jadi ular. Bai Su Chen. Si Shen, Wong Yao, Wong Chen Yang, Xin Yao. Dan saya punya superhero yang sangat jago. Bayangkan Ultraman. Bip 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 melawan Bibilung sama Yoko. Tak 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 ditotok. Diem Pak. Sampai baterainya habis nggak bisa dilepasin. Dan saya punya satu superhero yang bisa mengalahkan semua pahlawan Indonesia. Pitung, Wiro Sableng, Anda. Si Buta. Saya pernah juga Pak mempelajari ilmu itu dari Tiongkok Pak. Ilmu yang cek, ilmu totok itu. Saya coba Pak, saya totokan. Buka pintu dia, cari siapa nih? Gitu. Itu ilmu ketok, beda. Tok. Tapi maaf, dari semua superhero menurut saya satu yang paling jago. Karena dia tidak perlu apa-apa, dia hanya cukup berdiri. Saya yakin semua superhero Indonesia langsung mundur. Yaitu Tipat Kai, siluman babi. Oh, Cipat Kai ya. Karena dia haram, tidak ada yang berani menyentuh. Iya benar ya. Aming, bagaimana Anda melihat sosok superhero untuk diri Anda? Kalau saya sebagai seorang fashion police ya Pak ya. Fashion police ya Anda ya? Fashion police. Polisi yang selalu melihat cara orang berpakaian ya. Saya tuh agak kecewa ya dengan cara berpakaian superhero Indonesia. Gimana kita bisa bersimpati, gimana kita merelakan diri kita dibopong, diselamatkan kalau bentukan superhero-nya seperti dia, betul? Iya. Ya kan bagus kan. Harga diri saya merasa terhina Pak. Kenapa? Yang saya lihat di sini sosok makhluk astral ya Pak ya, bukan superhero ya Pak ya. Tuh, saya sebagai korban gak mau diselamatin Pak. Kalau kita lihat superhero di luar negeri ya Pak ya. Badannya muscle Pak. Iya. Bener nggak? Iya. Badannya muscle, rajin nge-gym. Iya. Walaupun saya curiga nih Pak, malamnya mereka suka nongkrong di lapangan banteng Pak ya. Secara, iya dong, pakai bajunya ketat-ketat. Memperlihatkan lekuk tubuh yang tidak senonoh, betul Pak? Iya. Saya agak curiga nih Pak ya. Iya. Tapi terlepas dari itu semua ya Pak ya, mereka tampil sangat mengesankan sebagai superhero. Terlihat punya apa ya? Punya sesuatu yang bisa diandalkan. Ya, itu juga. Jadi harus kostumnya tuh harus di-upgrade ya. Maksudnya udah nggak relevan lagi dengan tampilan seperti mereka berusaha menyelamatkan para korban, Pak. Saya pribadi sih kalau mereka datang menyelamatin saya, yang ada saya menyelamatkan kehidupan mereka dengan memberi santunan, Pak. Betul nggak? Dan ngelihat kayak gini ya, Pak ya, tidak meyakinkan untuk menyelamatkan saya gitu. Betul ya, sebagai maka, korban. jadi memang harus ada apa ya namanya dirubah gitu ya? Dirubah secara brand ya supaya lebih menjual, supaya lebih orang tuh tertarik untuk ditolong ya Pak ya. Sekarang kan orang mau ditolong juga milih-milih ya Pak ya, bener nggak? Nggak sembarangan ditolong baru mau, enggak. Dan kalau nggak salah tuh sekarang ada Marcelino ya, Marcelino itu, Marcelino Lefran,
Itu buat Volt ya. Volt. Dia bekerja sama dengan perusahaan aki ya kalau nggak salah ya. Ya kan? Kalau nggak salah itu. Manusia. Volt ya benar ya? Volt betul judulnya. Ini sekarang lagi diusahakan untuk disosialisasikan kepada adik-adik gitu kan. Supaya juga mengenal figur-figur Indonesia seperti itu. Sekarang saya mau nanya sama, nah itu tuh jangkrik di belakang tuh. Silakan, Ari Kriting. Iya, Ari Kriting Ting. Nah, ya benar lagunya. Ojek, Pak. Ya, silakan. Kayak helm ojek ya. Ya Pak, kalau saya itu lebih pro sama superhero dari negara kita sendiri, Indonesia. Karena superhero dari Indonesia itu kan dia punya kekuatan itu kan alamiah. Ya. Cuma saya agak ragu sebenarnya dengan superhero dari Indonesia. Ya. Kalau di luar negeri kan enak. Dari luar negeri enak. Apa? Ada yang dari planet lain. Ya. Ada yang teknologi tinggi. Kalau dari Indonesia ini memang saya mau bela juga, tapi mereka kan kebanyakan tuh kenapa? Yang mohon maaf ya, yang ada kekurangan. Pak itu ngomong apa dicekik sih Pak? Hah? Sebentar, interupsi. Saudara Ari Kriting, tugas Anda untuk melakukan pembelaan terhadap superhero Anda, superhero lokal. Kenapa Anda malah menjatuhkan mereka? Membela itu jangan membabi buta. Bagian yang kekurangannya juga harus kita tunjukkan. Jadi dia tuh akan melakukan. Jadi ini nih kenyataannya seperti ini. Tapi superhero dari Indonesia itu original, tidak meniru-niru. Iya. Misalnya, saya punya beberapa ini. The Flash. Itu The dari Flash. luar negeri. Ini dia The Flash ya. Dia itu meniru Gundala Putra Petir. Masa sih? Iya. Yang benar. Masa sih? Iya, kamu tuh lagi dibelain sama dia. Ya, tapi gak meyakinkan, memalukan kita. Superhero itu yang gagah. Dibelain. Itu meniru. Nih lihat Gundala ya. Kemudian Di Gundala. ada lagi Daredevil. Ini si buta dari gua hantu. saya Pak. Itu meniru si buta dari gua hantu Pak. Itu foto saya. Ini Daredevil. Alhamdulillah ada fotonya nih Pak. Iya. Ini gambarnya. Oh, saya tahu Pak, itu foto kamu Akbar waktu masih kecil digendong sama Bapak. Hah? Oh, iya. Maaf. Kemudian ada lagi Saras 008. Ini Saras. Ditiru oleh Catwoman. Catwoman. Woman. Pak, Catwoman, wanita pengecat. Catwoman. Catwoman. Masya Allah, Cat. Ditiru. Itu kekuatannya sama-sama dari kucing. Garuk-garuk. Masa kekuatannya kucing cuman garuk-garuk aja? Itu tangannya Pak gini-gini. Iya, ini kekuatannya dari sini. Pak itu kalau yang meraninnya Julia Perez itu berubah tuh Pak. Jadi apa? S-nya jadi XL Pak. Karena ini ada lagunya. Kan setiap superhero ada lagunya kan? Iya. Pas Saras, masih ingat nggak dulu yang kalau kamu rindu suara si dia, siapa yang kau telepon? Saras 008. Itu dulu lagunya kayak gitu. Memang biasanya juga diiringi dengan beberapa lagu sebenarnya. Ya. Dan yang terakhir itu ada lagi. Menyontek lagi. Superman. Oh, ini Superman. Menyontek Gatot Kaca. Tulang kawat. Aduh. Baja besi. Urat kawat. Tulang besi. Aduh. Urat kawat tulang besi. Enggak, ini karena menyinggung 2 kali Pak. Kenapa? Di situ gambarnya, itu kan saya, Superman masa dicekik gitu. Lagian bilang otot kawat. Otot kawat, tulang besi. Kawat. Tulang besi. Terus kenapa namanya kaca Pak? Kamu kan, ya ampun. Oh jendelanya mungkin Pak ya, jendela mungkin. Iya, lengkap ini loh. Kamu baca nih, toko material Sudimapan. Gatot Kaca, tulang baja, otot besi, jual kaca. urat Jual kaca. berkarat. Ya seperti itu Pak. Koco. Jadi mereka meniru-niru. Iya. Superhero kita.
Jadi siapa yang lebih dulu sebenarnya Gatot Kaca zaman apa, Pak? Zamannya sudah lama, betul. Superman? Ketika ya Baru-baru aja. Si buta dari gua hantu. berarti Dia aja si buta di DC jalan tidak Comics pakai itu sendal, Pak. Waktu ya, itu sendal belum ditemukan. ya. Pak, maaf Ya. Pak, si Pitung bukannya dari Cina Pak? Si Pitung nah. Kalau dari Indonesia belok tung bukan sipit. Si buta dari gua hantu. Berarti Dia aja si buta di DC jalan tidak Comics pakai itu sendal, Pak. Waktu ya, itu sendal belum ditemukan. ya. Bayangkan. Sudah lama sekali. Jangan menghina saya, menghina. Ini yang saya khawatirkan dari awal. Ya kenapa? Tema ini menjebak kita pada hal yang sebenarnya bukan inti permasalahannya. Seperti saya gambarkan dari awal, ini bukan masalah fisik superhero dunia atau lokal atau apa, tapi intinya dari itu. Superhero adalah ingin menumbuhkan sosok pahlawan. Iya. Kita bisa belajar banyak dari superhero. Itu bisa hal yang baik dan juga hal yang buruk. Misalnya nih, untuk hal yang baik, Yang hal baiknya? kita bisa belajar dari Power Ranger. Untuk membela dan menegakkan kebenaran, kita harus punya kekuatan dan secara bersama-sama. Intinya itu. Bukan masalah berubah bentuknya, tapi semangatnya. Iya, Ya iya. kan? Dari Batman. Dari Batman belajar dari Kita harus punya amalan yang harus kita tutupi. Kita menolong orang, tapi orang tidak tahu, tidak harus tahu siapa kita. Itu amalan rahasia namanya. Pahalanya insya Allah lebih besar. Ya. Dan hal yang buruk pun kita bisa lihat dari superhero. Anda tahu Superman? Iya. Dia super sejak lahir. Banyak orang yang hebat dan super karena garis keturunan. Anda tahu Batman, Iron Man? Iya. Dia super karena kaya. Banyak orang hebat karena kekayaannya. Ya kan? Anda tahu Spiderman? Tahu. Dia super karena gara-gara tidak sengaja digigit laba-laba. Iya. Banyak orang yang menjadi hebat dan super karena unsur kebetulan. Tapi pahlawan superhero sejati adalah orang yang hebat karena usahanya sendiri. Itu yang terpenting. Iya. Makanya saya ingat, ini untuk menumbuhkan semangat kita. Saya ingat termasuk salah satu superhero kita, pahlawan kita, Presiden Soekarno. Dulu mengatakan, tugasku ringan karena mengusir bangsa penjajah dari negeri ini. Tapi tugas kalian jauh lebih berat. Iya. Karena harus melawan bangsamu sendiri. Artinya apa? Musuh terbesar kita bukan dari siapa-siapa, tapi dari diri kita sendiri. Ya. Itu intinya. Ya, sekarang waktunya Kang Maman, silakan. Industri kreatif di Amerika Serikat adalah penghasil uang terbanyak kedua setelah bisnis senjata, menghasilkan 11,2% pendapatan domestik bruto Amerika. Iron Man 3 penghasilannya tahun 2013 tertinggi di dunia, 12 triliun. Seri Iron Man itu total menghasilkan 3,8 miliar dolar, 38 triliun. Nomor 2 Batman, nomor 3 Spider-Man, nomor 4 Superman. Pantas kalau dibilang mereka penghasil tertinggi kedua setelah industri senjata di Amerika. Tapi di Indonesia tadi teman-teman saya disebut Gundala saja pada bengong, tidak tahu Gundala. Padahal Gundala itu komiknya Hasmi 23 judul, 23 seri. Ya. Belum kita lihat 2 komik yang menghasilkan anggota DPR. Panji Manusia Milenium, Primus. Iya, yang jadinya Primus itu, iya. Gerhana menghasilkan Poltak si Raja Minyak. Ruhut si Tompul. Belum lagi kita lihat Godam Manusia Besi, Aquanus, Pangeran Melar, Carok, Jin Kartubi, Kalong Anak Kelelawar, si Jampang, si Pitung, Zantaro, Merpati, Elang Hitam, yang dibikin oleh bapaknya Vino G. Bastian. Iya. Maaf Wiro Pak. Sableng. Pak, maaf Ya. Pak, si Pitung bukannya dari Cina Pak? Si Pitung nah. Kalau dari Indonesia belok tung bukan sipit. Tapi ada satu hal yang saya juga agak kurang setuju ya. Satu superhero dari Indonesia yang mengakunya justru menurut saya jelek ya. Ya. Itu Aquanus. Saya nggak setuju ya. Viro Sableng tadi saya katakan itu ciptaan Tito Bastian, Bapak Vino G. Bastian. Atau cerita Srilat Koping Ho, Ya. kakeknya Desta. Itu cuma kita lihat, tapi jangan putus asa. Kalau kita buka ke ngomik.com, ngomik.com, itu di sana ada komunitas komik dengan 6.500 judul sekarang.
Ada 11.000 halaman dan 2.500 komik. Jadi jangan pernah putus asa bahwa industri komik kita tetap akan hidup. Dan industri ekonomi kreatif berpusat produksi di otak. Tidak harus punya pabrik di tempat. Walt Disney di Amerika menjual lisensi, brand dan ide kreatifnya, pabriknya tidak di Amerika. Dia taruh di Cina. Intinya satu, superhero seperti tadi dikatakan oleh Fitrop, oleh Cak Lontong, dia bersemayam dalam ingatan. Jadi simpanlah dalam ingatan kamu filosofi superhero. Meski ia sendiri, ia berani berbuat untuk orang lain. Berani tegakkan kejujuran, berani bongkar kebohongan, berani mengalahkan kezaliman. Dan superhero adalah orang yang membela kebenaran, bukan membela karena dibayar. Terima kasih. Iya. Ternyata dari obrolan-obrolan mengenai superhero kita bisa mendapatkan sesuatu hal mengenai kehidupan yang baik tentu saja. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Islam At-Tahiriyah, juga Universitas Mercu Buana. Moga-moga apa yang kita bicarakan ini banyak manfaatnya. Sebelum saya berpisah, tentu saya ingin selalu memberikan sesuatu untuk Anda semuanya. Ini adalah quote dari saya sendiri. Teruslah berbuat baik, memberikan inspirasi untuk orang di sekitar Anda. Buatlah keluarga Anda bangga. Dan Anda sudah menjadi superhero untuk bangsa Indonesia. Kita jumpa lagi di LK yang akan datang. Dia jemput Pak, akhirnya dia pertama kalinya dia pakai mobil dinas papahnya. Dia mobil bak terbuka itu ya? Bak terbuka itu. Dia jemput Pak. Terus? Pulangnya saya putusin Pak. Kenapa? Dia nggak bilang Pak, bapaknya itu pejabat dinas kebersihan, sanitasi dan pembuangan Pak. Lu dijemput mobil tinja? Pak, aku merasa kotor Pak. Masa muda saya hancur Pak.